Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fitria Putri dari Ilmu Kelautan A 2019 dengan NPM akhir 042. Di sini saya bakalan menjelaskan tentang ekosistem lamun, yang dimana video ini bakalan digunakan untuk ujian mata kuliah ekosistem laut tropis. Jadi pertama-tama sebelum kita memasuki bahasan-bahasan dari ekosistem lamun ini, lebih baik kita tahu dulu apa sih bedanya lamun, ekosistem lamun, dan padang lamun. Jadi sebenarnya kalau itu tuh merupakan hal berbeda, tiga hal yang berbeda, di mana lamun itu merupakan tumbuhan tingkat tinggi Anthophyta yang hidup dan tumbuh terbenam di lingkungan laut. Jadi lamun itu adalah tumbuhannya. Sedangkan padang lamun itu tuh adalah kumpulan dari berbagai lamun, di mana di slide ini dijelaskan bahwa padang lamun merupakan hamparan tumbuhan lamun yang menutup suatu daerah pesisir atau laut dangkal yang dapat terbentuk oleh satu jenis lamun atau lebih dengan kerapatan yang padat, jarang maupun medium. Nah, sedangkan ekosistem lamun itu sendiri adalah satu sistem ekologi padang lamun yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan juga biotik, seperti tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya. Jadi bisa jelas ya kalau lamun itu merupakan tumbuhannya, sedangkan padang lamun itu adalah kumpulan dari tumbuhan lamun, sedangkan ekosistem lamun itu adalah sistem ekologi pada padang lamun. Jadi bukan hanya lamun aja, tapi ada berbagai hubungan yang ada di sana, terjadi berbagai hal yang dipengaruhi antara komponen abiotik dan juga biotik. Next, jadi untuk lamun itu sendiri ada 12 jenis yang umum ditemukan di Indonesia. Yang pertama itu ada Enhalus achoroides. Nah, ini sering juga disingkat sebagai EA. Nah, dia tuh memiliki ukurannya yang panjang dan bisa mencapai 1 meter dengan rambut rizoma. Sedangkan ada Halophila ovalis atau HO yang mempunyai daunnya oval berpasangan dengan tangkai pada tiap ruas dari rimpang. Terus juga tulang daunnya 8 atau lebih. Nah, selanjutnya ada Cimodoceae cerulata atau CS. Ini memiliki bentuk daun yang bulat bergerigi, terus selundang daunnya membentuk segitiga dan tidak menutup sempurna. Selanjutnya ada Thalassodendron ciliatum atau TC. Nah, ini merupakan daun pita yang terkumpul membentuk klaster. Nah, sedangkan ada juga Halophila decipiens. Ini agak mirip sedikit dengan Halophila ovalis, tapi dia berbeda ya. Di sana di sini bisa dilihat bahwa daunnya lebih cenderung oval lonjong dengan ukuran yang kecil dan 6 sampai 8 tulang daun. Terus permukaan daunnya juga berambut. Terus ada Halodul uninervis atau HU. Ini daunnya pipih dan panjang, tapi dia ukurannya kecil gitu. Selanjutnya ada Halodul pinifolia. Ini biasa disingkat dengan HP, di mana daunnya pipih panjang tapi ukurannya juga kecil gitu lah. Terus ujung daunnya agak membulat. Selanjutnya juga ada Thalassia hemprici. Ini mempunyai ciri khusus yang mirip dengan Cimodoceae rotundata, tapi dia itu rizomanya berluas-luas dan juga tebal. Nah, kalau selanjutnya ada Cimodoceae rotundata. Ini ciri khususnya tuh tepi daunnya tidak bergerigi, terus tuh dia selundang daunnya menutup sempurna. Yang ke berapa nih? Yang ke-10 ada Halophila minor. Nah, ini nih dia mempunyai daun yang oval dengan ukuran yang kecil berpasangan dengan tangkai pada setiap ruas dari rimpang. Nah, selanjutnya itu ada Halophila spinulosa, di mana ini nih satu tangkai daun yang keluar dari rizoma ini terdiri dari beberapa pasang daun yang tersusun berseri. Yang terakhir yang sering umum ditemukan di Indonesia itu ada Syringodium isoetifolium, di mana ini nih daunnya tuh berbentuk dengan silindris gitu. Next, nah buat lamun ini sendiri, dia itu karena dia merupakan ekosistem laut tropis ya, salah satu ekosistem yang ada di laut tropis, jadi dia
hanya ada itu di laut tropis dan dengan dan dia juga mempunyai faktor-faktor pembatas untuk lamun ini sendiri. Dimana yang pertama itu ada suhu. Suhunya itu berada yang merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi ekosistem lamun, karena pertumbuhannya tuh karena suhu tuh bakalan mempengaruhi pertumbuhan dan distribusi dari lamun itu sendiri. Terus lamun ini memiliki rentang suhu 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius untuk melakukan fotosintesis. Sedangkan suhu rata-rata untuk pertumbuhan lamun ini berkisar 24 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Selanjutnya salinitas. Salinitas ini lamun ini dapat beradaptasi pada salinitas 10 sampai 40 ppt dan juga optimalnya di salinitas 35 ppt. Salinitasnya dapat mempengaruhi kemampuan fotosintesis lamun ini sendiri kan. Hanya saja kenaikan salinitas akan menyebabkan kerusakan dari ekosistem lamun gitu. Selanjutnya ada gelombang. Gelombang ini nih dapat mempengaruhi sedimentasi yang ada di suatu perairan itu sendiri. Gelombang besar juga dapat menyebabkan daun dari lamun ini yang sangat ringkih ya bisa dibilang, ini nih dapat terlepas dari batang dan rizomanya kalau ombaknya gede gitu. Terus juga lamun ini kan tumbuh di perairan dangkal, jadi ini merupakan salah satu hal yang penting dari faktor pembatasnya ekosistem lamun ini. Selanjutnya ada pasang surut. Nah, pasang surut ini nih juga berkaitan dengan proses naik turunnya permukaan laut, air laut. Di mana lamun ini sendiri kan dia di perairan ya, dan dia tuh harus terbenam semua gitu loh. Nah, jadi tuh dia tuh pasang surut ini sangat dipengaruhi gitu, dimana gaya tarik bulan ini dapat mempengaruhi pasang surut, dan kedalaman untuk lamun ini melakukan transplantasi lamun itu adalah 0,5 sampai 1,5 meter pada surut terendah. Jadi lamun ini masih tergenang air dan tapi masih ada intensitas cahayanya masih tinggi untuk dia berfotosintesis. Selanjutnya ada arus. Arus ini sama kayak gelombang, nggak sama sih, maksudnya ini juga mempengaruhi gerak massa air yang dapat disebabkan oleh tiupan angin yang mengalami perbedaan densitas air laut. Nah, juga arus ini sebenarnya sangat efektif sebagai media penyebaran dan pengenceran polutan yang masuk ke lingkungan laut. Tapi produktivitas padang lamun ini juga dipengaruhi oleh kecepatan perairan, di mana lamun ini dapat tumbuh dengan kecepatan perairan yang tenang. Selanjutnya itu ada nitrat. Nitrat ini sangat mudah larut dalam air dan memiliki sifat yang stabil. Tapi nitrat dan fosfat ini dijadikan juga sebagai kualitas kesuburan perairan. Nah, untuk mengumpulkan tingkat kesuburan perairan yang menggunakan nitrat ini ada itu 3 jenis, yaitu dimana perairan oligotrofik ini memiliki kadar nitrat antara 0 sampai 5 mg per liter. Terus yang mesotrofik ini memiliki kadar nitrat antara 1 sampai 5 mg per liter, dan juga ada eutrofik yang memiliki kadar nitrat itu 5 sampai 50 mg per liter. Nah, nitrat ini diserap oleh lamun melalui akar dan daunnya. Jadi rizomanya akan mati dan menambah kandungan nitrat dalam sedimen. Nah, kandungan nitrat dalam kandungan perairan laut rata-rata 25 ppm. Selanjutnya juga kalau yang fosfat ini dia kan berasal dari kolam air ya, dan yang kadarnya itu relatif rendah. Jadi lamun sendiri itu memanfaatkan fosfat pada kolam air dari daunnya itu, dari daun, akar, dan rizomanya itu. Nah, fosfat juga berpengaruh sebagai parameter kesuburan suatu perairan. Next bakalan ada metode pengambilan data lamun atau inventarisasi lamun itu sendiri. Buat
inventarisasi ini sendiri itu ada yang pertama itu transect kuadrat. Transect kuadrat ini kan ada dua ya. Salah satunya itu dari yang pertama aku jelasin ini ada dari English et al. Pada tahun 1977. Jadi tuh pada transect kuadrat yang menurut English et al. 1977 ini satu stasiun itu ada 3 transect, ada 11 frame tiap transectnya dan framenya itu dengan 10 intervalnya itu 10 meter. Terus juga harus kalau misalnya kalian menggunakan transect kuadrat dari English et al. Ini kalau mau ditaruh di kanan jadi kanan semua gitu loh, kalau mau ditaruh di kiri semua dari transect-transectnya gitu loh. Selanjutnya itu ada Seagrass Watch. Seagrass Watch ini dikemukakan oleh McKenzie pada 2001, di mana ini nih merupakan modifikasi dari transect kuadratnya English et al. Itu. Terus juga intervalnya ini 5 meter. Jadi frame-nya itu ada 11 gitu loh. Terus dia juga ada dia menggunakan 2 transect. Selanjutnya ada transect kuadrat, tapi ini dari Sekar et al. Pada tahun 2019. Ini nih juga merupakan modifikasi dari transect kuadratnya English et al. 1977. Nah, ini merupakan dia menggunakan 3 transect, di mana intervalnya itu ada yang dibagi-bagi gitu. Ada 5 dan ada 10, di mana interval 5 meter itu dari kedalaman dari 0 meter sampai 50 meter, dimana yang interval 5 ini itu tuh fokus kepada lamunnya sendiri, sedangkan yang 10 meter ini dari 50 meter sampai 100 meter transectnya. Nah, ini lebih fokus ke arah dugong gitu. Jadi yang Sekar et al. Ini bisa 2 inventarisasi, bisa untuk melihat dugong dan juga bisa untuk melihat lamun. Nextnya itu ada Saito dan Atobe. Nah, ini merupakan salah satu metode yang biasa digunakan oleh para expert ya, karena para expert di bidang lamun ini karena datanya yang dihasilkan IA itu sangat kompleks gitu. Terus kalau Saito dan Atobe ini dia tuh terdiri dari 3 transect dan 4 frame, dimana frame-nya itu dari 0 meter, 5 meter, 15 sampai 20 meter. Terus dia intervalnya itu 50 sampai 100 meter gitu. Terus ada beberapa hewan yang berasosiasi dengan ekosistem lamun ini. Kan ekosistem lamun itu sendiri dari awal udah dijelasin kan kalau ekosistem lamun itu sebenarnya adalah hubungan timbal balik antara padang lamun yang ada padang lamun nih, ekosistem padang lamun itu di mana ada hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotiknya. Nah, ini beberapa hewan yang berasosiasi di ekosistem lamun itu. Pertama itu ada worms, cacing-cacingan, terus ada crustacea, ada molluska, ada echinodermata, terus ada tunicates, terus ada ikan, ada berbagai reptil juga, dan ada berbagai mamalia juga kayak dugong yang udah dijelasin tadi sendiri, dan dapat diinventarisasi menggunakan metode dari Sekar et al. Tahun 2019 gitu. Oke, kayaknya segitu aja dari aku tentang ekosistem lamun. Aku kalau kurang atau lebihnya mohon maaf, atau kalau ada typo yang mungkin mengganggu mata kalian. Tapi aku thank you banget buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like dan di komen ya. Karena ini buat memenuhi tugas mata kuliah. Bukan tugas sih, malah UAS buat mata kuliah ekosistem laut tropis. Thank you very much. Hope you like it and hope it can make you kamu mendapatkan insight baru tentang ekosistem lamun gitu. Oke, nggak mau panjang-panjang lagi. Thank you so much. Bye.